Terima kasih Om Anton. Ya, teman-teman roster, kita masuk ke sesi tanya jawab ini. Ini pasti asik karena akan banyak bahkan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman dari Rumah Sakit Betsaida. Ya, jadi saya kasih komentar dulu gitu. Untuk masalah ergonomi kerja ini nanti akan banyak bersinggungan dengan teman-teman kita dari PFA, dari JMLI, dan kemudian yang teman-teman yang ada di lapangan. Karena posisi lapangan kerja, posisi teman-teman yang bekerja di lapangan kita cukup tinggi juga, masih cukup banyak, sehingga risiko untuk terjadi ketidakergonomisan alat dan tempat kerja itu bisa jadi cukup tinggi. Ini menjadi PR bersama nanti juga teman-teman dari P2K3 ya. Teman-teman P2K3 ini nanti yang harus berkolaborasi terus ini, tidak hanya ngurusin yang di dalam fasilitas, tapi juga bahwa memastikan teman-teman kita yang bekerja nanti bisa dijauhkan dari PAK maupun gangguan-gangguan yang lainnya. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Teman-teman Betsaida mungkin sudah siap ya. Dari Pak Alvin ini, apakah berbeda gejala COVID tipe Omikron dengan tipe COVID yang sebelumnya? Monggo. Silakan, Dok. Baik, Dokter, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Alvin. Perbedaan antara apa tadi, Dok? Mohon di-repeat kembali, diulang kembali. Perbedaan tipe Omikron dengan tipe COVID yang sebelumnya, Dok. Oh, baik. Perbedaan antara virus COVID Omikron dengan tipe Delta yang sebelumnya, gitu ya, Dok ya? Pertanyaannya ya. Ya. Untuk perbedaan gejala, memang saat ini para ahli berpendapat bahwa gejalanya itu untuk yang virus COVID tipe Omikron ini adalah gejala ringan sampai sedang, gitu, Dok. Gitu, Bapak. Nah, sedangkan untuk varian Delta, kita tahu bahwa gejalanya lebih banyak yang berat juga. Gitu. Jadi gejala varian Delta ini lebih berat daripada gejala varian Omikron, gitu. Nah, cuman ada message dari Lembaga Kesehatan Dunia kita, WHO, yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah masih asumsi sementara. Jadi belum ada penelitian yang bisa menyatakan bahwa pasti gejalanya lebih ringan. Tapi sampai sejauh ini beberapa ahli menemukan gejalanya memang lebih ringan daripada varian Delta. Nah, kalau secara umum gejalanya sih sebetulnya sama ya. Ada demam, ada batuk, ada gangguan saluran nafas lainnya seperti pilek, nyeri menelan, gitu ya. Kemudian ada nyeri-nyeri tubuh, gitu ya, pegel-pegel, sendi-sendi, gitu ya. Kemudian ada lemah, badan terasa lemas, gitu ya. Itu salah satu beberapa gejala antara varian Delta dengan Omikron, gitu. Jadi masih kalau perbedaannya sih tidak terlalu signifikan, hanya yang Omikron ini lebih ringan daripada Delta. Begitu, Dokter. Begitu, Bapak, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih. Jadi memang yang kita lihat sekarang ini gejala-gejalanya belum seberat yang COVID tipe Delta ya. Tapi jangan salah teman-teman roster. Kita tidak boleh lengah. Karena apa? Ini penyebarannya sungguh sangat amat begitu cepat. Nah, sungguh Betul, sangat amat begitu cepat. Jadi kan penekanan kan harus gitu, Dok. Jadi kalau kasih penekanan harus sungguh amat begitu cepat, sehingga kita harus waspada. Karena apa? Bagaimanapun juga kalau sudah terjadi akumulasi dalam satu lingkungan, baik itu lingkungan kerja kita, lingkungan keluarga kita, itu akan menyebabkan bisa terjadi kalau ada yang komorbid dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Itu akan memperberat gejala-gejala yang akan timbul. Jadi sudah betul ini bahwa teman-teman dari JMLI, teman-teman P2K3 di Jasa Marga, semua sudah berkolaborasi ini. Semua sudah tektokan terus supaya mencegah agar tidak terjadi peningkatan
lonjakan roster kita yang terpapar. Itu kira-kira jawabannya. Udah sesuai, Ji. Jadi langsung ke pertanyaan kedua. Mungkin teman-teman yang dari batch saya bisa menyimak juga, ada di kolom pertanyaan itu. Ini yang kedua dari Pak Asep Sofian Deni. Wah, ini Pak Asep Sofian Deni. 3 orang jadi 1. Oke. Izin tanya, upaya maksimal apa untuk menangkal varian COVID yang berkembang? Ya. Terutama varian terbaru Omikron. Apakah dengan melakukan vaksinasi booster kita terbebas dari ancaman infeksi COVID tersebut? Demikian, Dok. Baik. Terima kasih untuk Bapak Asep Sofian Deni. Jadi, apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menangkal varian COVID yang jenis baru ini, gitu ya? Apakah dengan vaksin booster kita terbebas dari ancaman infeksi COVID Omikron? Nah, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi, untuk menangkal varian COVID jenis baru ini yang bisa kita lakukan adalah tentunya sekarang udah berapa M tuh, Dok? Mungkin sekarang udah 5M atau bahkan mungkin 7M ya, udah 7M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Intinya adalah pencegahan itu adalah bagaimana kita membatasi kegiatan sosial yang tidak genting, gitu ya. Nah, kemudian apakah dengan vaksin booster kita terbebas dari ancaman infeksi COVID-19 Omikron ini? Terbebas tidak, tetapi paling tidak kita dapat meminimalisir angka keparahan daripada penyakit ini. Jadi tidak ada yang bisa menyatakan bahwa mau apapun jenis vaksinnya, baik itu Pfizer, baik itu Moderna, dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa vaksin saya 100% dapat menghindari COVID-19 jenis apapun. Tidak ada yang bisa. Tapi yang bisa disampaikan di sini adalah tingkat keparahan penyakitnya dapat diminimalisir dengan booster vaksin. Begitu. Semoga menjawab. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang belum ada jaminan ini kalau udah booster, kita langsung menjadi Bimo, Werkudara gitu atau Gatot Kaca, ya enggak gitu. Karena ya kekebalan tubuh kita itu banyak dipengaruhi oleh banyak hal, juga perilaku kita sendiri kan. Kalau kita perilakunya masih susah dikendalikan, masih senang kongko-kongko dan sebagainya, tanpa memperhatikan yang tadi disampaikan protokol kesehatan dan sebagainya, masih tetap ada risiko terpapar. Karena ini virus ya, virus itu penyebarannya sudah diakui yang tipe ini sangat cepat. Jadi mohon menjadi perhatian teman-teman roster, baik senior, junior, setengah senior, junior, nah, monggo kita sama-sama lebih care lagi supaya tidak terjadi korban paparan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Dok. Bagaimana dari Pak Aji ini membedakan orang yang terkena COVID-19 dengan orang yang sakit dengan gejala hampir sama, seperti batuk, demam, apakah juga harus tes antigen dan sebagainya? Terima kasih, Dok. Baik. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Haji. Secara umum untuk apalagi dalam awal-awal penyakit ya, itu tidak ada perbedaan signifikan antara seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan batuk pilek demam yang biasa gitu ya. Tidak ada yang membedakan di awal-awal penyakit, sama-sama ada batuk, sama-sama ada demam, sama-sama ada pilek gitu ya. Tidak ada yang membedakan sama sekali di awal. Tapi nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah apakah harus juga tes antigen bila ada gejala tersebut? Sebaiknya iya ya. Jadi tadi pada saat dipresentasikan itu kan ada kapan kita harus melakukan tes antigen gitu ya. Jadi sudah disampaikan bahwa tes antigen itu sebaiknya dilakukan minimal 3 hari setelah terpapar ya. 3 hari setelah terpapar, dan kemudian dapat juga dilakukan ketika seseorang sudah bergejala. Begitu. Jadi sebaiknya dalam keadaan pandemi seperti ini ada baiknya kita melakukan tes antigen. Yang pertama ya pasti untuk diri kita sendiri ya, jadi supaya kita meyakinkan bahwa diri kita ini COVID atau bukan gitu ya. Terus kemudian kita juga melindungi teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Demikian, Dokter. Oke, terima kasih.
Ya, jadi saya tambahin dikit nih. Yang golden standard nih, gold standarnya masih tetap PCR ya. Tapi untuk melakukan preview sebelumnya kita bisa melakukan antigen. Ya, tapi kalau memang antigennya positif ya kita harus tindak lanjuti dengan melakukan PCR gitu supaya kita fix tidak menjadi sumber paparan di tempat kerja kita. Dan segera dilaporkan baik ke unit kerjanya maupun ke P2K3 agar bisa dilakukan tindak lanjut. Apakah melakukan lockdown lokal, apakah lockdown satu gedung dan sebagainya, nanti sudah ada prosedurnya semua. Itu. Jadi mohon menjadi perhatian ya untuk teman-teman yang di anak perusahaan maupun yang di unit-unit bisnis agar semua tetap care dan aware ya. Ini harus ditingkatkan pokoknya. Kalau enggak nanti kita risiko untuk terjadi breakout atau ledakan nanti dari kasus kita. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Teti Kumala. Apakah ada perbedaan signifikan Omikron dengan Delta atau varian sebelumnya? Monggo, Dok. Baik, terima kasih Bu Teti. Pertanyaannya cukup baik ya pertanyaannya. Perbedaannya signifikan antara Omikron dengan Delta atau varian sebelumnya itu gejalanya tidak ada perbedaan yang signifikan, Bu. Jadi sama-sama gejalanya adalah dominan menyerang saluran pernapasan. Ya. Hanya yang di sini perlu ditekankan adalah seperti tadi yang dokter sampaikan bahwa penularannya itu lebih cepat. Ya, bahkan literatur menyebutkan lebih cepat 3 kali daripada varian Delta. Gitu ya. Delta aja udah cepat, apalagi Omikron. Berarti lebih cepat lagi penularannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara gejala tidak ada perbedaan signifikan, tetapi secara penularan ada. Begitu, dokter. Oke, cukup jelas ya untuk Bu Teti. Jadi kalau yang dulu Delta fatality-nya tinggi nih. Ya, nanti yang kalau yang sekarang fatality-nya rendah, tapi nularnya cepat, nah sama aja. Gitu. Nah ini tetap harus menjadi perhatian kita bersama. Oke. Lanjut ke dari Ibu Adinda Karis. Nah, dari masa yang baru ini Omikron, gejala positif semakin hampir sama dengan masuk angin. Demam, pilek, batuk, tolak angin ini ya. Dan ada yang tidak bergejala sama sekali. Sebenarnya apa yang membedakan gejala positif dan masuk angin biasa? Apakah sakit tenggorokan dan yang berbeda ada yang lainnya. Dan untuk Omikron, jika radang tenggorokan dan flu dilaksanakan dengan antigen. Tapi apakah juga hanya panas dalam pembedanya? Monggo, Dok, dijawab. Baik. Untuk Ibu Adinda mungkin kita perlu samakan persepsi dulu mengenai apa itu masuk angin, apa itu panas dalam, dan apa itu COVID-19 gitu ya, Bu. Ya. Jadi untuk untuk penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang memang sekarang lagi booming ya. Sedangkan untuk panas dalam itu kalau dalam kedokteran mengenal istilah tersebut adalah sebagai GERD ya. Jadi ada asam lambung yang meningkat ke atas gitu ya. Ada asam lambung, kalau orang bilang mungkin asam lambungnya lagi naik gitu ya. Itu istilahnya kalau panas dalam. Nah, sedangkan kalau masuk angin ini definisinya tiap daerah suka beda-beda, Bu. Di tempat saya, di kampung saya, masuk angin itu pegel-pegel itu masuk angin. Kemudian ada yang bilang sakit kepala itu masuk angin juga. Jadi definisinya banyak kalau masuk angin gitu ya. Sedangkan di ilmu kedokteran kita belum bisa tuh, Dok, menemukan ya, Dok ya. Apa sih definisi masuk angin yang tepat itu belum bisa. Nah, hanya mungkin di sini saya mau tekankan bahwa apabila gejala antara virus COVID-19, infeksi COVID dengan panas dalam. Nah, panas dalam tadi sudah saya sebutkan bahwa dia itu adalah reflux atau meningkatnya atau naiknya asam lambung ke dalam saluran pencernaan yang lebih atas lagi gitu ya, bahkan sampai ke tenggorokan. Nah, sensasinya tentu berbeda, Bu. Ya, ketika panas dalam atau rasa asam lambungnya naik, itu yang kita rasakan adalah sensasi rasa terbakar. Sensasi rasa terbakar bisa di kerongkongan sini rasanya ya, atau bahkan di dada gitu ya. Nah, itu sensasinya adalah terbakar, dan biasanya
kalau misalkan panas dalam ini adalah sifatnya berulang, ya, jadi berulang gitu. Nah, sedangkan untuk yang terinfeksi COVID-19, sensasinya adalah nyeri menelan atau sensasinya adalah rasa gatal. Nah, itu berbeda. Jadi mungkin ini akan lebih tepat lagi kalau misalkan saya sendiri pun sudah pernah mengalami heartburn gitu ya, bukan mengalami COVID-19, mengalami reflux asam lambung ke atas. Jadi rasanya itu seperti panas gitu, rasanya panas. Bukan perih ya, tapi panas. Sedangkan kalau infeksi COVID-19 ini adalah rasa gatal di tenggorokan, yang kita tuh rasanya ingin batuk-batuk terus, kemudian ada nyeri menelan juga. Begitu, dokter. Ya, oke. Ini cukup jelas ya. Jadi memang demikian, kita sudah mendapatkan gejala-gejala flu, ditambah mulai pegelinu atau badan rasa tidak enak dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau kita antisipasi, ya, antisipasi. Ya, jangan lost doll itu aja, tapi ya harus antisipasi ini. Karena kalau enggak ya ini sangat cepat menyebar, ya. Perjalanan penyebaran di kantor kita harus kita pertahankan tetap rendah, kalau bisa malah nggak ada. Nah, ini bagaimana? Ya kita harus lebih care dan prepare, ya. Demikian ada ini langsung lapor ke atasannya atau gimana, Bu, saya kok gini. Nah, isolasi di rumah dulu dan sebagainya. Sehingga mencegah outbreak, ya. Yang kita cegah itu outbreak-nya ini, ledakannya ini, karena akan cukup riskan bagi pelayanan kantor kita, karena kantor kita ini kan harus buka terus, harus selalu aktif untuk bekerja dan beroperasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oke, berikutnya dari Bu Mirza. Saya sedang menyusui dan positif COVID, CT-nya 19. Nah, ini bagus nih, Dok. Kondisi saat ini seperti sakit flu, gejala ringan. Apa saya tetap harus minum antibiotik dan antivirus? Apa cukup dengan vitamin-vitamin? Karena saya khawatir mempengaruhi ASI. Nah, monggo, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Mirza. Yang pertama adalah Ibu sedang menyusui dan positif COVID-19 sudah di PCR dengan CT value 19, ya. Kondisinya sih saat ini seperti ada rasa flu, gejalanya cukup ringan gitu ya. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah Ibu sudah konsultasi dengan dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam gitu ya. Nah, ada baiknya apabila memang memiliki gejala, ada baiknya Ibu dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Apakah antibiotik yang tepat untuk Ibu dan apakah antivirus yang tepat untuk Ibu dengan kondisi Ibu yang sedang menyusui serta sedang ada gejala tapi ringan gitu ya. Karena tidak semua antibiotik itu dikhususkan untuk obat COVID, dan tidak semua obat antivirus itu dikhususkan untuk COVID juga, gitu ya. Dan tidak semua aman untuk ibu yang sedang menyusui, gitu. Nah, apakah cukup dengan vitamin-vitamin saja? Ya, tentunya vitamin ini penting ya. Tapi kalau misalkan pertanyaan ibu adalah cukup dengan vitamin saja, tentu butuh asesmen lebih lanjut. Sebaiknya ibu tetap berkonsultasi dengan dokter ahli supaya dapat mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi dengan kondisi ibu. Untuk vitamin saat ini saya bisa rekomendasikan untuk ibu bisa mengkonsumsi vitamin, apalagi kalau misalkan ibu sudah menyusui kan biasanya konsumsi vitamin untuk booster ASI ya. Nah, itu juga no problem untuk tetap dilanjutkan. Juga di dalam vitamin booster ASI itu juga ada vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Dok. Iya, oke. Terima kasih. Jadi Bu Direktur, monggo ini dikonsultasikan ke yang selama ini menjadi rujukan Ibu untuk berobat ya. Kalau memang dekat sama Betsaida ya silahkan berhubungan dengan teman-teman di Betsaida. Tadi kontak personnya sudah ada. Karena memang spesifik ya, kalau
ibu menyusui, itu pasti membutuhkan obat-obat dengan karakteristik yang berbeda dengan obat-obat pada pasien-pasien yang umum gitu. Ya, demikian jawabannya, mungkin cukup jelas untuk Ibu. Kalau belum monggo Bu dikomentari. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan Bu Elvi Sukaisih. Bu Esih Sukaisih. Bagaimana cara membedakan DBD dengan COVID? Monggo Dok. Baik, terima kasih dokter. Cara membedakan DBD dengan COVID ya. Demam berdarah dengan COVID itu sama-sama virus penyebabnya, tetapi jenis virusnya berbeda ya. Jadi kalau demam berdarah itu tidak ada gejala batuk pilek gitu ya, Ibu Esi. Sedangkan kalau COVID itu batuk pilek, tapi emang sama-sama ada demam gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya penyakit gitu ya, untuk DBD ini nanti akan semakin terlihat. Oh, dia nanti ada gejala yang lebih khas lagi, kayak misalkan ada ruam-ruam di kulit gitu ya. Sedangkan kalau COVID itu kalau COVID jelas tidak ada sign atau simptom yang memperlihatkan bahwa di tubuhnya ada ruam-ruam di kulit gitu ya. Tapi kalau pada tahap awal itu penyakit COVID ini bisa menyerupai DBD karena apa? Ada demam, ada nyeri-nyeri badan, ada sakit kepala, ada lemah gitu ya. Jadi kalau secara penampilan fisik atau gejala pada awal penyakit itu masih cukup sulit untuk dibedakan. Bagaimana untuk membedakan dalam tahap awal itu adalah yang jelas pemeriksaan laboratorium itu akan sangat mendukung. Jadi pada hari pertama apabila dia dicurigai apakah ini DBD atau COVID, bisa periksa laboratorium seperti NS1, antigen gitu ya untuk DBD, kemudian dapat juga diperiksakan swab antigen atau swab PCR untuk menentukan bahwa oh ini COVID atau bukan, gitu. Oh ini DBD atau bukan. Begitu Ibu Esi. Semoga menjawab ya Bu. Ya, oke. Ya, cukup jelas ya. Ini Pak Muklis pertanyaannya metode pencegahan mutasi, wah nggak ada ini. Ini urusannya virusnya ini. Virus ini kan memang nggak bisa diatur, Pak. Kalau bisa diatur, kita bisa setting ya. Kalau terjadi yang lebih ganas, nah ini biasanya saya bantu jawab ya Dok. Biasanya kalau yang menjadi lebih ganas malah enggak. Kalau sudah terjadi mutasi itu biasanya mutasi berikutnya lebih ringan. Cuman ya permainannya tadi berubahnya menjadi semakin cepat menular dan sebagainya. Oke, cukup jelas. Saya coba ini mutasi vaksinasi sudah tinggi. Ini satu dulu Dok, kita Pak Bagus Putra, Bu. Selama 2 tahun ini banyak mutasi. Penyebarannya semakin cepat. Apakah COVID semakin lemah atau semakin kuat? Nah ini yang tadi saya bantu jawab, monggo Dok, biar lebih spesifik. Baik dokter. Terima kasih Pak Bagus untuk pertanyaannya. Selama 2 tahun ini sekian banyak mutasi dari COVID tetap menghantui masyarakat dengan tingkatan penyebaran yang semakin cepat. Lalu dengan banyaknya mutasi yang terjadi, apakah artinya COVID lanjutannya bisa tolong dipaparkan? Lanjutan ke bawahnya. Apakah artinya COVID semakin kuat? Semakin kuat gitu ya. Apakah artinya COVID semakin kuat? Nah, sebentar. Oke. Artinya COVID menjadi semakin lemah ataukah semakin kuat? Mengingat tingkat vaksinasi juga sudah tinggi. Ya, jadi kalau menjawab ini pertanyaan yang sampai saat ini pun saya rasa mungkin Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga belum dapat mengeluarkan statement yang pasti gitu ya. Karena virus COVID ini kan memang dalam perjalanan waktu itu banyak sekali mutasi gitu ya. Dari Delta ke ke sekarang sedang lagi booming ini adalah Omicron ya. Itu memang kalau dari segi gejala saat ini disimpulkan memang gejalanya ringan ya. Secara asumsi bisa saja disampaikan bahwa
COVID ini semakin lemah, ya. Tetapi kita jangan istilahnya jangan apa ya, jangan euforia dulu gitu loh. Karena dari organisasi kesehatan WHO itu belum menyampaikan bahwa COVID sudah lemah gitu ya. Tapi justru malah WHO sekarang masih mencanangkan, bahkan negara kita juga masih menyatakan bahwa COVID ini masih sebagai pandemi. Jadi ini pertanyaan yang belum dapat dijawab dengan sempurna saat ini gitu ya. Nanti dengan berjalannya waktu tentunya WHO akan lebih banyak lagi melakukan penelitian-penelitian terkait dengan virus COVID ini. Ya, intinya adalah saat ini kita tetap perlu waspada, ya, tetap perlu menganggap bahwa COVID itu masih ada di mana-mana dan cukup berbahaya bagi kita, teman-teman kita, dan bahkan keluarga kita. Demikian, dokter. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini sama pertanyaannya, Om Acep. Masih terpapar apa menjadi penyebabnya? Ya, karena tadi virusnya banyak macamnya juga dan tergantung kekuatan tubuh kita sendiri. Kalau tubuh kita memang mempunyai antibodi yang cukup bagus untuk melawan virus-virus ini, ya aman aja. Oke. Berikutnya Om Abud. Nah, Om Abud bertanya, Dok, ini untuk dokter Anu ini. Dokter siapa tadi, Dok? Yang untuk ergonomi. Pemeriksaan jenis apa ya dalam MCU untuk mengetahui atau mendeteksi PAK baik bagi calon karyawan dan karyawan? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Selamat siang. Untuk Pak Agus ya, pemeriksaan jenis apa dalam medical check-up untuk mengetahui atau mendeteksi penyakit yang bekerja baik pada calon karyawan dan karyawan. Nah, ini kalau kita bicara mengenai pemeriksaannya jenisnya apa, tentunya kita harus tahu dulu ya Pak Agus, untuk pajanan di tempat kerjanya itu ada apa aja. Jadi biasanya kita punya yang namanya health risk assessment sebagai dasar untuk menentukan apa-apa saja pajanan di tempat kerja yang mempunyai risiko tinggi. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat paket pemeriksaan atau jenis pemeriksaan. Jadi ini adalah pentingnya memilih vendor untuk medical check up itu yang berbasis kedokteran okupasi. Ya, jadi pemeriksaan yang tepat guna dan cost efektif. Misalnya, kalau misalnya banyak ergonomi, pajanan ergonomi di tempat kerja tersebut ya, kita pasti akan memperlakukan pemeriksaan fisik itu lebih lengkap, yaitu pemeriksaan neuromuskuloskeletal juga harus masuk ya. Jadi bukan cuma dengerin jantung aja apa segala gitu, enggak. Jadi harus kita lihat apakah sudah ada. Jadi ada yang namanya LASIK sign, kemudian Patrick, kontra Patrick dan lain-lain itu harus masuk dalam pemeriksaan fisik. Contoh lain misalnya untuk pekerja di pabrik roti misalnya ya, itu kan banyak pajanan untuk saluran nafas. Nah, pasti kita anjurkan untuk adanya spirometri. Lain lagi misalnya, ini contoh ya Pak Agus ya, untuk deteksi genitnya yang bekerja itu tergantung. Jadi kalau misalnya contoh lain itu pekerja di industri tekstil, di produksi mesin tekstil, pasti kita kasih dia spirometri dan audiometri harus masuk. Itu adalah deteksi dan kita perbandingkan dari tahun ke tahun. Makanya ada rekomendasi untuk pemilihan vendor itu minimal memakai vendor yang sama dalam 3 tahun. Karena hasil dari perusahaan ini akan diperbandingkan dari tahun ke tahun apakah ada penurunan kesehatan atau peningkatan kesehatan. Karena prinsip daripada medical check-up berbasis kedokteran okupasi atau kedokteran kerja adalah melihat secara komunitas ya. Jadi kita tidak hanya melihat potret individual kesehatan pekerja, tapi juga potret daripada komunitas pekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu ya, Pak Agus. Oke, cukup jelas ya. Jadi memang ke depan kita untuk karyawan kita, baik yang baru calon karyawan maupun yang sudah karyawan itu mulai disejahterakan. Dalam arti supaya nanti pada saat mereka purna dan sebagainya, jangan malah mempunyai PAK dan penyakit-penyakit yang sangat banyak ya, karena itu juga akan memberatkan bagi perusahaan. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan berikutnya. Ini masih sama persis. Oh ya, ini sudah dijawab tadi Pak Muklis. Nah, ini ada yang pertanyaan agak OOT, out of topic. Monggo Bu Dokter. Pak Muklis, kalau boleh tanya terkait psikososial sedikit, apa saja yang termasuk psikososial, efek dan dasar pengenaan pelanggaran psikososial. Wah, ini aku sendiri juga bingung ini. Monggo Bu Dokter kalau mungkin ada pengalaman, silakan.
Ya, selamat siang Pak Muklis. Ini untuk hazard psikososial itu nanti efeknya adalah stres akibat kerja ya Pak ya. Jadi banyak sekali hazard-hazard psikososial. Misalnya yang pertama itu salah satunya shift work itu bisa masuk dalam hazard psikososial, kerja gilir ya, karena ini akan mengakibatkan fatigue, burnout dan lain-lain. Nah untuk hazard psikososial sendiri ini paling banyak adalah mengakibatkan stres akibat kerja, yang mana kita ada setidaknya beberapa hal yang menjadi dasar terjadinya pajangan psikososial, yaitu ini khusus tempat kerja ya Pak Muklis. Jadi yang pertama itu adalah beban kerja yang terlalu banyak, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu misalnya ya pekerjaannya terlalu banyak ya, terus-menerus dikasih kerjaan terus, nah itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif misalnya deadline yang terlalu dekat, itu beban kerja kualitatif. Ini salah satu faktor yang mengakibatkan stres akibat kerja ya. Yang kedua, ketidaksesuaian background pendidikan dan job demand yang dilakukan sehari-hari. Ya, misalnya ada seseorang yang background pendidikannya adalah ekonomi misalnya, tapi dia diminta untuk misalnya di bagian finance tapi bukan yang bagiannya dia gitu, misalkan jadi mengerjakan akuntansi dan lain-lain, tapi sebenarnya dia misalkan ekonomi marketing atau apa, jadi tidak match gitu. Jadi ini salah satu penyebab adanya stres akibat kerja, itu hazard psikososial ya di tempat kerja. Nah, yang Pak Muklis yang ketiga itu adalah konflik dengan rekan kerja. Ya, ini sangat banyak ya, sangat banyak sekali konflik dengan rekan kerja. Nah, ini juga pentingnya untuk membatasi adanya inner circle tempat kerja. Kemudian yang keempat itu biasanya mengenai career development, jadi pengembangan karir. Satu, yang tidak transparan di tempat kerja, tidak jelas siapa yang dapat promosi, tidak jelas siapa yang kriterianya yang apa yang bisa naik jabatan, kemudian karirnya terhambat karena like and dislike misalnya gitu ya, itu salah satu penyebab stres akibat kerja. Dan yang terakhir yang paling sering adalah bias antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Ini banyak sekali terjadi pada saat gelombang 2 Delta kemarin ya, kantor banyak yang WFH, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu pekerja, ini anaknya sekolah online, dia juga harus kerja, harus meeting dan lain-lain. Salah satu stres akibat kerja. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah hazard psikososial. Seperti itu ya, Pak Muklis. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih jelas ya. Ya. Oke, terima kasih Dok. Wah, Pak Muklis boleh nih calon dapat ini Pak Anton. Oleh Pak Dokter, siap. Dan mungkin bisa menjadi topik berikutnya ini untuk berdiskusi dengan teman-teman dokter dari SPOTY supaya okupasi dan terapi ini kita bisa lebih spesifik lagi karena materinya ternyata cukup luas. Oke, terima kasih Pak Muklis pertanyaannya, terima kasih Bu Dokter jawabannya. Sekarang saya sendiri jujur kurang paham nih karena spesifik untuk psikososial ya. Ya. Oke, kemudian siapa nih? Admin 3. Nah, untuk mengajukan, sudah lanjut. Pak Haji, karyawan. Nah, ini dari Pak Haji. Bagaimana mengetahui karyawan terindikasi PAK bila sakit punggung hanya terasa sekali-sekali? Apakah yang akan berakibat jangka panjang bila diabaikan? Monggo, Dok. Ya, dalam diagnosis penyakit akibat kerja ini ya Pak Haji, itu ada beberapa tahap ya. Biasanya kalau dari perusahaan itu yang sudah-sudah ya, pengalaman saya adalah statusnya adalah suspek penyakit akibat kerja alias diduga ada penyakit akibat kerja. Ya, ini biasanya kiriman nih dari dokter perusahaan ya, atau dari HSE ya. Kalau kan ada perusahaan yang tidak ada dokternya, biasanya Departemen Health Safety and Environment atau K3 itu ada dugaan penyakit akibat kerja. Nanti kita para dokter spesialis okupasi ini perlu melakukan tahapan-tahapan dan assessment. Kita harus tahu job demand-nya apa, kemudian durasinya berapa, kemudian kita cari evidence base-nya, dan kemudian apakah ada faktor-faktor lain di luar pekerjaan dan lain-lain. Apakah pajanannya cukup di tempat kerja untuk menyebabkan penyakit tersebut gitu ya. Ini kan pertanyaannya bila sakit punggung hanya sekali-sekali. Nah, ini kan sekali-sekali ini subjektif ya. Sesering apa? Kemudian timbulnya pada saat apa? Itu harus kita gali lebih dalam ya. Itu adalah tahapan-tahapan secara umum penegakan penyakit akibat kerja ya.
Dan apakah akan berakibat jangka panjang bila diabaikan? Ini pasti ya, kalau diabaikan semua gangguan dalam tubuh pasti akan berakibat jangka panjang. Dan yang selanjutnya, apakah stres kerja termasuk dalam penyakit akibat kerja? Ya, stres kerja termasuk dalam penyakit akibat kerja. Urutannya adalah stres kerja, kemudian kalau tidak teratasi jatuh menjadi burnout, tidak teratasi lagi jatuh menjadi depresi. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian ini borongan ya Pak Aji, karena tidak menyebabkan sakit tubuh yang bagaimana. Oh, bagaimana menghindarinya? Yang tadi ya Pak Aji, yang pertanyaannya Pak Muklis. Mudah-mudahan tadi Pak Aji juga join ya untuk mendengarkan itu hal-hal yang harus dihindari. Jadi hindari ya harus dengan manajemen waktu, kemudian membatasi inner circle, kemudian transparansi dalam career development di tempat kerja, dan lain-lain. Seperti itu ya Pak Aji. Oke. Ya, terima kasih Dok. Bagus sekali. Lanjutnya Bu Evi. Oh, ini yang Pak Dokter lagi nih, Pak Benedik. Ini untuk teman-teman yang sudah mempunyai penyakit-penyakit yang komorbid ya. Apakah ada rencana untuk vaksin kelompok rentan seperti itu? Monggo Dok, dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Tadi dengan Ibu siapa yang tanya, Dok? Evi. Ibu Evi. Terima kasih, Bu Evi. Mau bertanya, Dok, virus COVID-19 rentan tertular untuk kelompok rentan penyakit darah tinggi, sakit gula, dan lain-lain. Jika kelompok mereka masih produktif, apakah ada rencana untuk dibuat juga vaksin untuk kelompok rentan supaya sama-sama sehat? Terima kasih. Vaksin COVID-19 saat ini yang pertama-tama justru pemerintah menjalankan vaksin COVID-19 dosis ketiga ini adalah untuk yang kelompok rentan ini ya. Jadi ada lansia, kemudian ya yang pertama adalah kelompok rentan seperti lansia ya yang didahulukan. Nah, saat ini sudah mulai dibuka nih vaksin dosis ketiga untuk yang non lansia juga ya. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang memiliki atau termasuk dalam kelompok rentan seperti memiliki komorbid tadi ya, darah tinggi, sakit gula, dan lain-lain, itu segera dapat mendatangi pusat-pusat vaksinasi apabila memang di dalam aplikasi Peduli Lindunginya itu sudah tertera tiket ya, karena kalau tanpa tiket tersebut memang tidak bisa untuk dilakukan vaksinasi dosis ketiga. Jadi kesimpulannya adalah untuk kelompok rentan belum ada sampai saat ini saya dengar rencana dari pemerintah untuk vaksin kelompok rentan khusus ya. Tetapi bagi teman-teman yang memiliki atau Bapak Ibu memiliki komorbid ya yang termasuk dalam kelompok rentan ini, apabila memang sudah memiliki etiket dalam Peduli Lindungi ya, silakan dapat mendatangi tempat-tempat atau pusat-pusat vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini. Demikian Ibu dan Dokter, semoga menjawab. Iya, terima kasih. Jadi memang betul. Jadi yang orang dengan komorbid tetap bisa divaksin ya, dari mulai COVID yang Delta dulu, asalkan komorbidnya dalam kendali atau terkendali ya. Jadi ya gulanya normal, tensinya normal, monggo tetap bisa dilakukan imunisasi. Oke, lanjut. Ini ada yang nanya, Bu Dokter, spesifik juga nih, bagaimana mengenai pijat kretek-kreteknya apa ini Dok? Ini saya kok kurang paham ini apa itu yang pijat kretek-kretek. Mungkin dokter yang masuk golongan milenial paham ini. Monggo Dok. Ya mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Alvin ya, mengenai duduk terlalu lama, kemudian duduk di tempat komputer selama 6 jam dan biasa pijit tiap minggunya, apakah tidak apa-apa? Sebetulnya kalau pijit tuh nggak apa-apa ya, kalau misalkan tidak ada cedera otot, saraf, dan lain-lain. Tapi jangan dikretekin ya Pak. Saya juga susah nih bahasa Indonesia apa ya, ini kretekin punggungnya itu kretek gitu. Jadi itu tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Tapi untuk kalau ada istilah pijat kretek dan lain-lain ya mungkin itu termasuk pengobatan alternatif ya. Mungkin saya tidak berkapasitas untuk menjawab karena saya tidak belajar kedokteran alternatif gitu. Tapi secara medis, sejauh pengetahuan saya adalah kalau pijat itu sebetulnya nggak apa-apa, tapi terbatas pada otot-otot saja, karena kita nggak tahu sih sebetulnya
posisi-posisi seperti apa dalam tulang, yang itu yang mereka benar-benar tahu gitu loh. Jadi lebih baik diserahkan pada ahlinya jika ada keluhan seperti itu ya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Jadi yang kita bahas ini masalah yang berkait dengan medis ya. Tapi kalau yang di luar medis kami kurang bisa menjawab karena saya sendiri juga agak asing. Kalau yang pijat atlet ada, itu di komplek atlet di Senayan sana ada, memang itu pijat untuk olahraga itu memang ada. Jadi kita pernah mengerti dan memang spesifik karena mereka tahu anatomi dan segala macamnya yang berkaitan dengan otot dan jaringan ikat untuk para olahragawan. Nah, ini oke, cukup. Pak Afrin terjawab ya langsung. Terus Pak Sahrul ini, Bu, jadi apakah posisi duduk ergonomis yang memiliki pegawai yang berat badan dan tinggi badan berbeda karena ruang kerja kan bekerja di mana saja. Nah, ini monggo dijawab Bu Dokter. Ya. Untuk berat badan itu relatif tidak terlalu berpengaruh dengan signifikan ya, tapi kalau tinggi badan tentu saja berpengaruh karena tinggi badan itu nanti akan berpengaruh pada panjang tungkai, kemudian tinggi siku ke lantai dan lain-lain. Jadi itulah pentingnya yang tadi saya bilang fitting the job to the worker tergantung dengan antropometrinya karena tinggi badan salah satu penanda antropometri yang cukup penting ya. Ruang kerja open space, kita bisa bekerja di mana saja, betul. Ini juga termasuk ya, untuk mungkin ada juga yang bertanya-tanya dalam hati, kalau WFH gimana itu? Kan kalau WFH kadang sambil tiduran, sambil tengkurap, ya itu udah jelas tidak memenuhi prinsip ergonomis. Terus nggak boleh dong dok, ya boleh sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering. Kita harus selalu kembali kepada gambar yang tadi ya, yang tadi saya bilang tolong dimasukkan ke dalam ingatan kursinya, posisi-posisinya memang posisi yang paling baik adalah seperti itu. Ya, mau bekerja di kafe, mau di mana saja, ya kita harus tetap merujuk pada posisi ergonomis tersebut. Seperti itu ya. Oke. Cukup jelas ya. Jadi, wah ini pertanyaan masih banyak banget ini. Mohon izin, mohon petunjuk ini, Mas Anton. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Dokter, karena memang waktunya terbatas. Nanti mungkin bagi yang mungkin belum bisa terjawab, nanti bisa sharing dengan Pak Dokter Jentot. Oke. Tapi memang yang menarik di hari ini adalah tentang ergonomis yang disampaikan oleh Bu Nurul tuh. Itu bisa untuk next-nya tuh Pak Dokter tuh. Betul. Karena psikososial pekerja itu banyak banget Pak Dok. Dan dibutuhkan oleh kita sebagai roster jasa marga yang memang berbagai gaya kita tuh dok. Silakan dok. Satu pertanyaan lagi mungkin dokter, mohon izin. Saya arahkan ke Bu Dokter ya. Jadi ini masih satu lagi dari Pak Rahmat Prabowo. Menanyakan seorang TNI yang bertugas harus berdiri berjam-jam. Apa saja dampak yang diakibatkan bila berdiri berjam-jam dan apa solusinya? Itu, monggo dok. Ya. Oke Pak Rahmat Prabowo, selamat siang. Ini untuk yang berdiri berjam-jam, ini salah satu hazard ergonomi ya, yaitu prolong standing, static position, prolong standing, apalagi TNI ya, itu kan posisinya juga harus posisi siap gitu ya. Nah ini apa saja dampak yang diakibatkan? Ya pertama ini beban tulang punggung pasti berat kalau terlalu lama, lebih dari definisinya tadi diingat ya. Jadi kalau kita bilang berdiri lama itu adalah lebih dari sama dengan 4 jam terus menerus tidak berubah posisi dan memang tidak bisa berubah posisi. Itu adalah berdiri lama. Ya salah satunya dampak yang diakibatkan ya gangguan muskuloskeletal sesuai dengan dampak hazard ergonomi, bisa nyeri leher, nyeri punggung atas, kemudian nyeri bahu, kemudian beban di tulang belakang juga berat kalau terlalu lama berdiri ya, juga gangguan-gangguan pembuluh darah ya kalau terlalu lama berdiri seperti itu. Solusinya apa? Solusinya kalau memang pekerjaan kita, job demand kita menuntut kita memang harus posisi statik seperti itu, jadi setiap 4 jam dilakukan stretching ya. Lakukan stretching, tadi stretch break itu kalau misalnya memang baiknya idealnya adalah 2-3 jam, tapi
Ya, tentunya kita tidak bisa memaksakan ya, setiap tempat kerja punya SPO sendiri. Jadi kita usahakan saja begitu sempat, begitu ada waktu kita lakukan stretch break. Itu tadi sudah ada gambarnya ya. Kalau mau cari yang lebih simpel di Google dan YouTube juga sudah banyak. Jadi nanti search aja stretch break for field workers gitu. Karena untuk pekerja lapangan dan pekerja yang office itu stretching break-nya beda. Gitu ya, Pak Rahmat Prabowo, mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Ya, mungkin sebelum ditutup, satu pertanyaan gabungan lagi nih untuk Bu Dokter nih, dari yang satu dari Pak Ali W, itu yang menanyakan duduk di lantai atau di bawah, apakah sudah sesuai dengan ergonomi. Terus yang kedua dari Pak Prapto ini, Bu Dokter, berat badan saya 102 kg, berapa jam saya maksimal boleh duduk dalam bekerja? Moga Dok, the last question. Siap. Ya, kalau yang duduk di lantai dengan bantal-bantal, kalau ditanya ergonomis apa tidak, tentu saja tidak ya, karena duduk ergonomis itu sesuai dengan gambar yang tadi saya sajikan. Yang kedua, untuk berat badan berapa Pak tadi? 102. 102. Itu memang lebih berpengaruh ya kepada tulang belakang. Nah, itu kalau yang berat badannya tidak terlalu besar, itu mungkin kita patokannya kan lebih dari 4 jam ya. Ini mungkin agak dikurangi ya, 2-3 jam itu mobilisasi ya Pak ya. Misalnya ke toilet atau ke kubikel teman dan lain-lain. Karena kan kalau duduk lama di office itu sebenarnya bukan static position yang mengikat ya. Kita bisa banyak mobilisasi juga sekali-sekali. Jadi setiap 2-3 jam juga office stretching ya Pak ya. Seperti itu sih tipsnya. Oke. Oke, baik, terima kasih